Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di wilayah Kota Surabaya tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan panduan pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua ya. Ini tentu diperuntukkan bagi kalian atau bagi putra-putri dari Bapak Ibu yang akan mengambil jalur PPDB SMP Negeri di Surabaya lewat jalur perpindahan tugas orang tua. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan silahkan untuk disimak ya. Oke, sekarang di browser kalian ya, di sini menggunakan Google Chrome, silahkan diklik, kemudian di mesin pencarian nanti tekan PPDB SMP Negeri Surabaya. Nah, ini sudah muncul, tekan enter. Kemudian di portal yang paling atas ini silahkan diklik ya, PPDB SMP Surabaya 2021. Oke, kita akan ulas berkenaan dengan panduan PPDB, khususnya di panduan pendaftaran pada jalur perpindahan tugas ya. Oke, jadi ini buat kalian yang ingin mendaftar lewat jalur perpindahan tugas, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendaftaran calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan secara online. Jadi semua layanan berkenaan dengan PPDB ini dilayani secara online ya. 2. Terhadap calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan verifikasi data untuk mengetahui kebenaran data yang telah dimasukkan oleh calon peserta didik baru pada sistem online. Jadi data yang di input di sistem online akan ada proses verifikasi ya, ini untuk menghindari manipulasi data yang diberikan ya. Yang ketiga, pendaftaran calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua jenjang SMP negeri dilakukan dengan melampirkan dokumen asli atau fotokopi legalisir sebagai berikut ya. Ini dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah surat keputusan pindah tugas atau dokumen lain yang sejenis. Jadi kalau memang itu dari perusahaan, maka harus ada surat keputusan pindah tugas ya, dan sejenisnya ya. Tentu yang kedua, kartu keluarga di mana calon peserta didik baru tercantum ya. Jadi calon peserta didik baru itu namanya harus tercantum di KK ya. Yang ketiga, surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen. Ini seperti KIPEM ya, kartu identitas penduduk musiman ya. Ini harus punya ya. Kemudian untuk calon peserta didik baru harus punya ijazah lulusan SD atau sederajat. Sederajat itu bisa SD atau MI, atau bisa jadi ijazahnya berupa ijazah kejar paket A ya. Kemudian yang keempat, calon peserta didik baru SMP negeri jalur perpindahan tugas orang tua hanya nanti dapat memilih satu sekolah sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan berdasarkan alamat tempat tinggal. Jadi hanya punya kesempatan satu memilih sekolah sesuai dengan zonanya yang telah ditetapkan ya. Yang kelima, seleksi calon peserta didik baru SMP negeri jalur perpindahan tugas orang tua didasarkan pada jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal. Dan apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal. Jadi nanti ukuran seleksinya adalah berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Kalau sama, maka siapa yang mendaftar lebih awal yang akan diprioritaskan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu buat kalian atau buat Ananda yang akan memilih
pendaftaran lewat jalur perpindahan tugas orang tua. Oke, mudah-mudahan bisa membantu informasi ini, dan sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.